Zumala'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudaraku, pernahkah kita melakukan dosa tapi hati kita tidak lagi bergetar, tidak gelisah, tidak merasa bersalah, bahkan terasa biasa saja? Padahal dahulu ketika kita terlambat sholat, hati gelisah. Ketika kita melihat maksiat, dada terasa sesak. Ketika kita keceplosan berkata kasar, kita langsung menyesal. Namun sekarang, entah mengapa semua itu jadi biasa. Kenapa hati kita tidak lagi peka? Nah, jawabannya cuma satu, yaitu karena ada sesuatu yang mulai hilang dari diri kita. Sesuatu yang sangat berharga. Apakah itu? Yaitu rasa malu. Malu kepada Allah, malu kepada malaikat, dan malu kepada diri sendiri. Nabi SAW pernah bersabda, malu adalah bagian dari iman. Nah, jika malunya hilang, maka iman pun ikut melemah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hakikat malu, mengapa ia bisa hilang, dan bagaimana menumbuhkannya kembali agar hati kita kembali hidup dan iman kita kembali bercahaya dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal haya'a zinatal iman wa nural qulubi wa sitran yahfadhu bihi Allahu 'ibadahu minal fitani waz zalal. Nahmaduhu subhanahu hamdash syakirin wa nastaghfiruhu istighfarat taibin wa nas'aluhu hidayatan tuthabbitul quluba 'inda az-zalali wal ihtizaz. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب وتزكي النفوس وتكون لنا وقاية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد أهل الحياء المبعوث رحمة للعالمين الذي قال الله فيه وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita membuka mata pagi ini, ketika kita melangkah keluar rumah, bahkan ketika kita membuka layar ponsel kita, ada satu hal yang hampir selalu terasa, yaitu standar malu semakin menipis. Di jalanan, billboard yang tak menjaga pandangan. Di aplikasi, konten yang menormalisasi aurat dan kemaksiatan. Di media sosial, gaya hidup pamer yang kadang tanpa sadar mengikis rasa girah dan rasa malu yang dulunya menjadi ciri khas umat beriman. Pada Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis sahih, Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya'u. Setiap agama memiliki akhlak yang khas, yang khusus, ciri yang istimewa. Dan akhlak khas Islam adalah malu. Akhlak istimewa Islam adalah malu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa mulianya sifat ini sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menggambarkannya sebagai pondasi moral seluruh bangunan iman. Dan beliau pernah bersabda, Al-haya syu'batun minal iman. Malu adalah salah satu cabang keimanan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di sini para ulama mengibaratkan iman seperti benteng megah. Salat adalah tiangnya, takwa adalah atapnya, dan malu adalah gerbang terakhir yang melindungi seluruh isinya. Kalau gerbang ini runtuh, maka dosa akan mudah masuk, mudah menggerogoti dan merusak sedikit demi sedikit keimanan itu, sehingga iman akan mudah keluar dalam dirinya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, barang siapa kehilangan rasa malu, maka tidak tersisa penghalang antara dirinya dan keburukan. Karena itu bila hari ini kita melihat penyimpangan, baik dalam pergaulan, dalam pakaian, dalam konten sekalipun, itu bukan sebatas
masalah modernitas jemaah yang dirahmati Allah, itu tanda bahwa benteng malu telah retak. Benteng malu sedang robek. Jika tidak diperbaiki, jika tidak ditambal, jika tidak dijahit, maka moral keluarga bahkan iman kita bisa terbawa arus. Dia adalah indikator kesehatan hati, bukan sebatas perasaan. Jika hati hidup, sifat malunya akan kuat. Jika hati mulai mati, rasa malu akan lebih dulu hilang dibanding ibadah lainnya. Mari kita lihat bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, pernah berkata, di antara kalimat para nabi yang masih tersisa ialah, jika engkau tidak malu, lakukanlah apa yang engkau mau. Idza la tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, kerjakanlah apa yang engkau mau, semau lakukanlah. Ini bukan perintah. Kita dibolehkan bermaksiat, tapi ini adalah peringatan. Ketika seseorang tidak punya malu, ia akan berbuat apa saja tanpa batas, tanpa rasa takut kepada siapapun. Dalam bahasa Minangnya, ya kena kayu juga kerajaan Allah. Kalau tentu malu kerajaan Allah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, memahami hakikat malu adalah langkah pertama untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, dan memperbaiki masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan menyelami apa itu hakikat malu, bagaimana ia runtuh, dan bagaimana kita menguatkannya kembali sebagai pilar hijrah dan pilar keimanan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, banyak orang mengira bahwa malu itu sekadar sifat pemalu, gugup bicara, tidak berani tampil, atau minder. Secara umum orang berpandangan demikian itulah malu menurut mereka. Namun tidak demikian. Dalam Islam, malu bukanlah sebuah kelemahan, melainkan kekuatan spiritual. Para ulama kita telah menjelaskannya. Al-haya khuluqun yab'athu ala fi'lil jamil wa yamna'u min fi'lil qabih. Malu adalah akhlak yang mendorong seseorang melakukan kebaikan dan mencegahnya dari melakukan keburukan. Dan definisi lain yang menjadi pondasi pembahasan kita tentang malu ini, bagaimana diriwayatkan dari sebagian salaf, jelaskan banyak para ulama seperti Imam Ibn Rajab, Imam Ibn Qayyim, haqiqatul haya khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqil haqq. Jadi hakikat malu itu adalah akhlak yang mendorong seseorang meninggalkan keburukan dan mencegahnya meremehkan hak pihak yang berhak. Jadi dari definisi ini, para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwa hakikat malu itu terbagi menjadi dua sisi besar. Yang pertama yaitu malu itu menahan diri dari dosa. Malu di sini bermakna tidak tega melakukan sesuatu yang buruk karena merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya malu, ia akan merasa tidak enak hati berbuat dosa. Ia tidak pantas melanggar batas. Ia merasa tidak layak mengotori hidup dengan maksiat. Takut bila dosanya muncul di hadapan Allah di akhirat nanti. Itulah orang yang punya rasa malu. Rasa malu ini mirip dengan alarm rohani yang berbunyi ketika seseorang mendekati perbuatan buruk. Disinilah Imam Ibn Qayyim rahimahullah pernah berkata, malu adalah kehidupan hati. Bila malu hilang, hati itu akan mati. Karena itu, ketika seseorang berani membuka aurat, berani memfitnah, berani memamerkan kemaksiatannya di media sosial tanpa rasa malu, itu tanda hilangnya malu dia. Dan berarti imannya sedang menurun. Masya Allah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malu ketika meremehkan kewajiban. Ini adalah jenis malu yang paling tinggi, jemaah rahmati Allah. Bukan hanya malu berbuat dosa, tetapi malu tidak maksimal dalam ketaatan kepada Allah.
Orang yang punya malu akan merasa bersalah bila salatnya terlambat. Karena ia malu, bagaimana mungkin Allah memanggilku tapi aku mengabaikannya. Dia akan merasa bersalah bila amanah tidak dijaga. Sebuah tugas, sebuah titipan, pekerjaan, semua adalah amanah. Orang yang punya malu, dia akan takut dianggap khianat. Dan dia akan merasa bersalah bila janji tidak ditepati. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman surah Al-Isra ayat 34, "Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula." Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Masya Allah, jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya malu, ia akan merasa bersalah bila orang tua tidak dihormati. Ia takut bila Allah mencabut keberkahan hidupnya karena mengabaikan hak kedua orang tuanya. Apalagi ia melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya. Orang yang punya rasa malu, dia tidak akan melakukan hal itu. Orang yang punya rasa malu, dia akan merasa bersalah bila kerja yang ia lakukan asal-asalan. Kenapa demikian? Karena ia yakin Allah melihatnya, malaikat mencatatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dan katakanlah, beramallah, kerjalah, karena Allah akan melihatnya. Orang beriman akan melihatnya, Rasulullah akan melihatnya. Masya Allah, jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai malu yang sejati, malu yang menjadi iman, malu yang melahirkan ketakwaan. Ada sebuah kalimat indah dari Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, "Al-haya'u ru'yatul ala wa ru'yatul taqsir, fayatawalladu bainahuma al-haya'." Jadi haya itu rasa malu kepada Allah itu adalah menyadari begitu banyak nikmat-nikmat Allah dan menyadari kekurangan diri sendiri dalam mensyukuri dan mentaatinya. Dan dari kedua kesadaran itu lahirlah rasa malu yang sejati kepada Allah. Masya Allah, indah sekali kalimat beliau. Di sini kita bisa memahami bahwa hakikat al-haya al-hakiki itu bukan sebatas rasa malu biasa, tetapi rasa malu spiritual, al-haya al-ilahi, yang lahir dari dua sumber besar, yaitu melihat betapa besar karunia Allah, yang kedua melihat betapa banyak kekurangan diri. Masya Allah, para ulama tasawuf selalu menekankan makna ini. Dalam kajian-kajian tasawuf itu sudah disebutkan, pertama, menyadari banyaknya nikmat Allah kepada kita hambanya. Ketika seseorang menyadari betapa tak terhitungnya nikmat Allah, nikmat iman, kesehatan, ilmu, rezeki, ampunan, maka ia merasakan kelembutan kasih sayang Allah yang tak pernah putus. Begitu pula menyadari kekurangan diri, ia akan melihat dirinya sering lalai, kurang syukur, banyak salah, tidak sempurna dalam ibadah, dan jauh dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Dengan dua ini lahirlah kesadaran yang hakiki, hayaul hakiki. Itulah rasa malu seorang hamba kepada Tuhannya. Malu karena Allah terlalu baik, sementara dirinya terlalu kurang. Imam Al-Junaid rahimahullah menyebutnya sebagai hayaul muhabbah, malu karena cinta, bukan malu karena takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sekolah itu ada malu terlambat, jadi tak datang ke sekolah. Kenapa? Saya malu Pak, saya terlambat. Takut dihukum. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat nikmat Allah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tak terhitung, rezeki yang sangat luas. Kita buka pikiran kita, akal jernih kita. Napas yang kita hirup, nikmat Allah. Jantung yang berdegup tanpa henti, nikmat Allah. Keluarga yang kita sayangi dan menyayangi kita, nikmat Allah. Makanan yang kita makan, nikmat Allah. Kesempatan bertaubat, menyadari kesalahan kita, itu nikmat Allah. Apalagi nikmat-nikmat yang lain, ilmu, kesehatan, rezeki, waktu luang, iman. Masya Allah.
Kemudian melihat kekurangan amal kita. Ketika kita melakukan sholat, ada kekhusyukan yang hilang. Saat bersedekah ada riya yang menyelinap. Saat berpuasa ada lisan yang tidak terjaga, mata yang tidak terpelihara. Saat berbuat baik ada niat yang kadang tidak lurus. Begitu banyak kekurangan kita, begitu banyak yang perlu kita perbaiki, begitu banyak kesempatan yang kita sia-siakan. Nah, kita menyadari dua hal itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita telah menyadarinya, tumbuhlah rasa malu kepada Allah. Malu bahkan berkata, ya Allah, nikmat-Mu tak terhitung tapi amalku sedikit. Ya Allah, Engkau menutup aibku tapi aku sering mengulangi kesalahan. Ya Allah, Engkau beri aku kesehatan tapi aku jarang sujud kepadamu. Ya Allah, Engkau memanggilku 5 kali sehari tapi kadang aku tidak memenuhinya. Dari sinilah lahir rasa malu yang mulia itu, jemaah. Malu yang mendorong kita untuk terus memperbaiki diri. Bukan malah malu yang membuat kita menghindar dari Allah, tapi malu yang membuat kita dari hari ke hari lebih baik. Seorang guru pernah mengatakan, kita tidak perlu lebih baik daripada orang lain. Kita hanya perlu lebih baik daripada diri kita yang lalu. Masya Allah. Berarti apa? Orang yang punya malu otomatis memiliki filter internal yang menjaganya dari dosa, meski tidak ada yang melihat. Nah, itulah namanya malu adalah sifat bawaan fitrah yang ditanam Allah pada manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah. Malu itu berasal dari keimanan, dan iman itu akan membawa ke surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi sejak kecil, anak-anak sudah punya rasa malu. Ketika ditanya, ketika melakukan kesalahan, ketika melihat orang banyak, itu tandanya Allah menanamkan sensor moral di dalam jiwa manusia. Itu fitrah kita sebenarnya. Nah, namun semakin dewasa, lingkungan sudah mulai bercampur, tontonan beragam macam, pergaulan kadang tidak terfilter, gaya hidup amburadul. Pelan-pelan mengikislah sifat itu hingga berakhir dan habis hilang sehilang-hilangnya. Nah, karena itu tugas kita bukan menumbuhkan malu dari nol, jemaah, tapi menghidupkan kembali fitrah yang lama tertutup oleh berbagai pengaruh buruk. Masya Allah. Nah, luar biasa. Kemudian malu itu adalah sifat Allah dan para malaikat. Ya, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sifat malu itu hina, tentu tidak mungkin Allah dan para malaikat disifati dengan sifat itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Mulia. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tentu malu Allah tidak sama dengan makhluk, jemaah, tetapi menunjukkan bahwa sifat ini agung dan mulia. Para malaikat pun penuh rasa malu. Mereka tidak pernah bosan taat, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah melanggar perintah. Karena itu Rasulullah SAW pernah memuji Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Apa kata Rasulullah memuji Utsman bin Affan? Tidakkah aku merasa malu kepada seorang lelaki yang para malaikat pun malu padanya? Masya Allah. Hadis dari Imam Muslim. Luar biasa. Siapa yang malu pada Utsman? Itu malaikat. Apa sebabnya? Kok bisa malaikat yang luar biasa, makhluk paling taat pada Allah, malu kepada Utsman bin Affan? Itu kenapa? Karena kesucian hati Utsman, ketawaduannya, dan kewaraannya, kehati-hatian beliau dalam menjaga batas-batas syariat. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian hakikat malu itu adalah sebagai tanda hati seseorang itu hidup. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, malu adalah kehidupan hati. Jika hati penuh malu, hati itu hidup dan akan bersinar. Orang yang punya rasa malu, ia merasa tidak pantas dilihat Allah sedang bermaksiat. Orang yang punya rasa malu merasa diawasi meski sendirian, sensitif terhadap dosa kecil.
dan cepat kembali jika melakukan kesalahan. Adapun orang yang hilang rasa malunya, dia akan terang-terangan bermaksiat, menormalisasi dosa apapun bentuknya, tidak peduli dengan nasihat, bahkan bangga memperlihatkan dosa dan kemaksiatannya di media sosial malah. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Seluruh umatku dimaafkan kecuali yang terang-terangan bermaksiat. Hadis Imam Bukhari, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa begitu? Karena telah hilangnya rasa malu. Itu bukan sebatas dosa, tapi kemudian menjadi penyakit hati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi kita bisa pahami bahwa malu itu merupakan penjaga diri, menjaga keluarga dan masyarakat. Akhlak malu itu bukan hanya milik seorang individu personal, tapi dia juga tameng peradaban, nilai dari masyarakat, nilai dari keluarga. Orang tua yang punya rasa malu akan menjaga batas pergaulannya. Anak yang punya rasa malu terhindar dari kejahatan moral, dia akan berusaha. Pemuda yang punya malu tidak mudah jatuh pada godaan syahwat. Para pemimpin yang punya malu tidak akan mengkhianati amanah, tidak akan korupsi. Nah, itulah karena dia malu itu menjaganya, menjaga dirinya, keluarganya dan masyarakat, bangsanya. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, malu dan iman itu selalu beriringan. Bila salah satunya pergi, yang lainnya menyusul akan pergi. Oleh karena itu tidak heran kita mengatakan jika rasa malu lenyap dari suatu masyarakat, maka pornografi itu menjadi hal yang biasa. Pakaian minim itu akan menjadi trenan, akan dianggap itu sudah budaya, tren. Perselingkuhan itu sudah seperti dianggap konten harian. Dosa itu menjadi hiburan. Itulah mengapa kan heran kita melihat hal itu, karena malu itu sudah hilang dari masyarakat ini. Dan pada akhirnya agama itu dianggap kuno di tempat itu, akan terasing. Nah, kalau sudah menjadi seperti itu, barangkali tidak ada lagi yang kita tunggu selain turunnya azab Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Artinya apa? Bahwa di daerah itu, masyarakat itu, tidak ada lagi benteng yang menjaga mereka dari azab Allah. Karena benteng yang seharusnya ada itu telah runtuh. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW selalu katakan, malu itu sebagian dari iman. Karena sabda Rasulullah SAW, da'hu fa innal haya minal iman. Hadis Imam Bukhari. Hadis ini muncul ketika seorang sahabat menegur seorang karena terlalu pemalu. Dia memang punya sifat malu. Namun Nabi SAW justru menegaskan kepada sahabat yang menegur itu, biarkan dia jadi seorang pemalu. Karena malu itu bukan kelemahan, malu itu adalah tanda keimanan yang kuat. Imam An-Nawawi rahimahullah pernah mengatakan juga begini, al-haya khuluqun yahmilu ala tarkil qaba'ih. Malu adalah akhlak yang mendorong seseorang meninggalkan keburukan. Artinya siapapun yang punya rasa malu sedang menunjukkan bahwa imannya telah hidup di dalam dirinya. Karena itu tanda-tanda orang yang imannya kuat bukan hanya rajin ibadah, tapi ada beberapa hal. Pertama, dia mudah tersentuh hatinya. Ketika mendengar ayat Al-Quran, hatinya akan bergetar, akan tersentuh, akan takjub. Itulah yang digambarkan dalam Al-Quran. Nah, dalam surah Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka, ingat mereka. Masya Allah, tersadarkan mereka.
Lalu kemudian ayat itu berlanjut, iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum iman wa ala rabbihim tawakkalun. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, bertambah kuatlah keimanan mereka, dan hanya kepada Allah lah, kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan salah satu ciri utama orang-orang yang beriman sejati, di mana hati mereka merasakan ketakutan dan kekaguman yang mendalam, bergetar jiwa mereka ketika nama Allah disebutkan kepada mereka. Artinya apa? Ketika mereka melakukan satu keliruan, nama Allah disebutkan kepada mereka, langsung sadar. Dan ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka langsung tersentuh. Pada akhirnya itu semua menambah keimanan mereka kepada Allah. Masya Allah. Jemaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Zumar juga demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetarlah kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Artinya apa? Mereka adalah orang yang punya sifat malu hakiki. Keimanan mereka kuat, sehingga lahirlah hati yang lembut. Hati yang lembut kemudian tanda keimanan, dan itu buah dari rasa malu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mendapatkan nasihat, hatinya tidak keras, dia akan mudah menerima. Sudah orang yang malu, yang imannya kuat. Masya Allah. Lalu tanda yang kedua apa? Yang kedua cirinya adalah mudah tersadarkan. Orang yang punya rasa malu yang hakiki, ketika salah sedikit saja hatinya langsung menjerit, astagfirullahaladzim, mengapa aku lakukan ini? Ketika suatu keliruan dia katakan, akan terlontar spontan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Langsung dia menyadarkan dirinya. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, ia berkata, orang beriman melihat dosa seperti gunung besar yang hampir menimpanya, ia ketakutan sekali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, kita bayangkan jiwa kita, diri kita coba nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian tanda yang ketiga, tidak tega melakukan kemaksiatan. Karena ia merasa dilihat oleh Allah, dia malu. Dia malu seperti kita berada di sebuah ruangan, lalu ada CCTV di 4 sisi sudut ruangan itu. Apakah kita akan melakukan sebuah kecurangan? Ada orang menaruh duit jutaan bahkan miliaran di depan meja kita. Apakah kita akan mengambilnya? Nah, kita tidak akan mengambil. Kenapa? Karena kita malu. Itu ada yang melihat, yaitu CCTV. Lalu bagaimana jika CCTV itu tidak ada? Apakah kita akan mengambilnya? Masya Allah. Nah, itulah karena orang yang punya sifat malu ini merasa dilihat oleh Allah, tidak tega melakukan keburukan, kemaksiatan. Ya malu-malu pada malaikat pencatat amal, malu pada dirinya sendiri, dan malu bila dosa itu muncul di hadapan Allah di hari kiamat. Nah, dan tanda yang keempat, tidak nyaman melihat keburukan. Nah, orang yang punya sifat malu, orang yang imannya kuat ini, dia tidak akan nyaman melihat ada konten-konten yang buruk, konten-konten yang pakaiannya terbuka, kata-kata kotor berseliweran di konten itu, atau ghibah terjadi, atau fitnah. Semua membuat hatinya gelisah, tidak akan tenang, hatinya memberontak. Nah, beda dengan orang yang imannya menipis atau tipis-tipis. Awalnya tidak nyaman, lama-lama biasa, dan akhirnya menikmati. Nah, kalau kita berada di tahap itu, perbanyaklah istighfar, sadarkan segera diri kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, inilah yang bahaya harus kita waspadai. Mana sebuah kalimat ini, kalau seseorang sudah tidak merasa bersalah ketika bermaksiat, maka hati-hati
itu tanda bahwa lampu iman sudah mulai meredup di dalam dirinya. Allahu Akbar. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, begitu menyejukkan hati kita. Di samping menyejukkan hati kita, juga menggetarkan jiwa kita. Apa kata Rasulullah SAW? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apa yang menjadi kesukaanmu. Lakukan sesukaanmu. Anda akan peduli. Ini bukan izin untuk bermaksiat, tapi ini adalah peringatan. Ini peringatan. Jika sifat malu hilang, semua pintu dosa terbuka. Lakukan manalah. Kau nak niyo bermaksiat, niyo berzina, rajunalah. Ya Allah, na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika malu itu ada, dia tidak datang kecuali dengan kebaikan. Nah, kita lihat hadis lain Rasulullah SAW pernah sampaikan, yang singkat namun sangat mendalam. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan datang kecuali mendatangkan kebaikan. Kalimat ini seperti kaidah hidup jemaah. Jika malu hadir, kebaikan ikut hadir. Jika malu pergi, maka keburukan ikut datang. Maksudnya apa? Sifat malu adalah rem spiritual yang mencegah manusia menembus batas-batas syariat. Karena itu orang yang punya malu itu dia tidak akan berani membuka aib orang lain. Dia tahu Allah menutup aibnya, maka ia pun malu membuka aib sesama. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, barang siapa menutup aibnya, barang siapa menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Orang yang punya rasa malu tidak akan berani mencuri atau mengambil hak orang lain, karena ia merasa dilihat Allah. Dia tidak tega makan harta haram meski tidak ada kamera CCTV yang menyaksikannya, atau tidak ada saksi sekalipun. Dia tidak akan berani melanggar batas pandangan, batas kata-kata, batas pergaulan, batas campur baur. Ikhtilat semua ditahan oleh satu perasaan sederhana, yaitu malu kepada Allah. Kemudian yang keempat, tidak berani mengumbar aurat. Karena aurat bukan fashion. Aurat itu adalah amanah, bukan fashion pakaian, tapi itu adalah amanah. Rasulullah SAW pernah sampaikan, wanita itu aurat bila ia keluar, setan menghiasinya, membuat mata laki-laki itu memandang kepadanya karena dihiasi oleh setan begitu menariknya. Ya Allah. Nah, jadi ketika ada rasa malu itu, maka itu melindungi kita dari godaan-godaan tersebut. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya rasa malu, dia tidak akan berani menunda sholat. Dia tidak akan berani meninggalkan sholat. Ketika azan berkumandang, hatinya akan berkata, aku malu kalau Allah memanggilku tapi aku mengabaikannya. Aku malu kalau Allah memanggilku tapi aku mengabaikan panggilannya. Allahu Akbar. Kita melakukan hal itu, berarti rasa malu telah hilang dalam diri kita. Keimanan kita berkurang, lemah. Orang yang punya rasa malu, jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, tidak berani meremehkan orang tuanya barang sekecil pun. Karena ia sadari doa Allah itu bergantung pada ridho orang tua, bergantung kepada mereka. Semuanya kenapa? Satu alasan, malu membuahkan kebaikan, karena malu adalah menahan maksiat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan begini, malu adalah kepala dari seluruh akhlak yang mulia. Orang yang punya akhlak mulia, puncaknya adalah rasa malu, itu kepalanya. Orang yang jujur, dia punya rasa malu. Orang yang berani, dia punya rasa malu. Orang yang sabar, dia punya rasa malu. Orang yang mandi punya rasa malu. Semua akhlak mulia, semua punya rasa malu. Allahu Akbar.
Nah itulah kata Rasulullah SAW, malu adalah cabang keimanan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu memiliki 70 cabang. Dan wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang keimanan itu. Artinya apa? Setiap orang beriman pasti punya malu. Setiap orang beriman pasti punya malu. Ya, jika seseorang mengaku dia beriman tapi tidak punya rasa malu, ia menghardik orang lain, ia mencuri, ia berzina, ia memfitnah, berarti ada sesuatu yang rusak pada imannya. Para ulama menyebutkan seperti ini, siapa yang tidak punya malu, hilanglah imannya. Karena keduanya terikat seperti dua sisi mata uang. Semakin kuat iman, semakin kuat pula malu. Orang seperti Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu memiliki rasa malu yang luar biasa, sampai-sampai Rasulullah berkatakan, ala astahyi iman yastahyi minhul malaika. Aku malu kepada seorang lelaki yang malaikat pun malu darinya. Mengapa malaikat malu pada Utsman? Ya karena keimanan kebenaran hati Utsman tadi. Nah, itulah semakin tipis malu, semakin tipis iman. Ini realitas jemaah. Orang yang berani membuka aurat, berani mereka maksiat, berani memamerkan dosa, itu bukan sekadar konten, tapi indikator bahaya bahwa rasa malu telah hilang, iman telah hilang, dan insya Allah semua melemah. Allahu Akbar. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang menarik dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Utsman radhiyallahu taala anhu masuk menemui menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merapikan pakaian beliau. Dan ketika ditanya mengapa Rasulullah SAW bersifat demikian, melakukan hal itu, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Tidakkah aku merasa malu kepada seseorang lelaki yang para malaikat pun malu darinya? Dari sebuah Imam Muslim, lihatlah betapa Rasulullah SAW memuliakan seorang sahabat yang punya rasa malu yang sangat tinggi, iman yang luar biasa, sampai-sampai beliau mengatakan malaikat malu kepada Utsman. Dan Rasulullah menunjukkan betapa menghormati orang yang punya rasa malu tinggi ini karena keimanannya sangat kuat. Ini menunjukkan apa? Malu adalah ibadah hati yang sangat tinggi. Tidak ada kesempurnaan akhlak tanpa rasa malu. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah sangat pemalu. Bahkan disebutkan beliau lebih pemalu daripada perempuan perawan yang dipingit, yang dijaga sebenar-benar dijaga. Artinya apa? Rasulullah SAW sangat pemalu dalam memperhatikan aurat, menjaga pandangan, memilih kata-kata, menerima tamu pada kondisi tertentu, menjaga kehormatan keluarga, menjaga adab dalam beribadah, bertutur kata, berakhlak, dan semuanya. Dan dalam banyak kesempatan, bila beliau tidak suka sesuatu, wajah beliau langsung memerah, malu, tetapi beliau tetap menjaga tutur kata, tetap menjaga kehormatan, tetap lembut, tetap santun. Itulah mengapa beliau menjadi rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, karena beliau adalah cermin kesucian jiwa. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang kondisi kita sekarang ini? Era ini gimana? Masya Allah. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami hakikat malu, sifat betapa malunya Nabi Muhammad SAW, betapa pemalunya baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana definisi hakikat malu ini menurut para ulama. Nah, sekarang kita bayangkan diri kita, perlu kita jujur melihat kenyataan mengapa rasa malu semakin hilang di zaman sekarang. Mengapa sesuatu yang dulu kita anggap aib kini dia anggap hiburan oleh banyak orang? Mengapa yang dulu menundukkan pandangan kini justru menampilkan kemaksiatan sebagai konten dalam sebuah pembicaraan? Dahulu orang akan susah melihat
orang mandi, ya harus pergi ke sungai, pergi sini mengintip dan segala macam. Sekarang melihat orang mandi sangat mudah sekali, bahkan dikontenkan oleh orang di media sosial. Allahu Akbar, na'udzubillah. Apa yang terjadi di zaman sekarang ini? Para ulama menyebutkan beberapa faktor utama yang membuat benteng malu telah runtuh satu demi satu. Yang pertama apa? Normalisasi maksiat di media sosial. Di zaman dulu orang bermaksiat bersembunyi, betul ya? Yang lahir di sebelum tahun 2000-an pasti tahu. Orang yang bermaksiat itu tidak terang-terangan. Mungkin ada juga yang terang-terangan, tapi susah diketahui. Ya. Namun hari ini justru maksiat dijadikan konten bagi sebagian orang. Pakaian terbuka, goyangan sensual, dance yang menggairahkan, bercanda yang jorok, tutur kata yang vulgar, pamer kekayaan, membuka aib rumah tangga, selingkuh dijadikan drama, aurat dijadikan hiburan. Allahu Akbar. Apakah sekarang ini kita memang berada di akhir zaman, Bapak Ibu jemaah? Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Allah Subhanahu wa taala Surah Baqarah 168. Setan itu tidak langsung menjerumuskan manusia dalam dosa besar. Itu bukan cara setan bekerja. Namun ia membiasakan dosa kecil terlebih dahulu, lalu kemudian menaikkan levelnya sedikit demi sedikit, sampai hilang rasa malu, hilang rasa bersalah, hilang rasa takut. Nah, disitulah langsung jerumus pada dosa besar. Sederhananya orang menyebut mulai dari mata, ya kan? Melihat, contoh laki-laki melihat perempuan, mulai dari mata. Lalu kemudian mulai dari ucapan, berbicara, ngobrol, nah sentuhan tangan, nah lalu janjian berduaan, ya. Astagfirullahaladzim. Lalu apa yang terjadi? Itu menjadi satu hal yang biasa. Na'udzubillah, terjadilah perzinahan. Hilang rasa takut. Nah, kalau orang yang sedang berzina itu tidak ada keimanan dalam dirinya, lah hilang karena tidak ada lagi rasa malunya. Nah, dan sekarang ini media adalah jalur terbesar propaganda setan. Dia tidak melewati protokol yang seharusnya dia lakukan, namun strateginya sudah meningkat. Ada penopangnya, yaitu media sosial sekarang. Jemaah yang mati Allah SWT, perlu kita hati-hati. Anak keturunan kita, keluarga kita, apa konten-konten yang membuat mereka terjerumus kepada hilang rasa malu mereka. Jemaah yang mati Allah SWT. Kemudian yang kedua, menurut para ulama, lingkungan yang buruk dan pergaulan bebas. Lingkungan itu sangat mempengaruhi karakter seseorang. Itu dalam ilmu psikologis itu sudah menjadi sebuah fakta. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis beliau, al-mar'u ala dini khalili, atau kata Rasulullah SAW, orang itu mengikuti agama teman dekatnya. Nah, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, ketika seseorang bergaul dengan teman yang ringan membuka aurat, dia bergaul dengan teman yang ringan berkata kotor, bergaul dengan seseorang yang ringan tidak sholat, seorang yang ringan mengolok-olok agama, seorang yang ringan merekam kemaksiatan, seorang yang ringan menceritakan dia bermaksiat, berzina, maka rasa malunya pelan-pelan terkikis, rasa malunya pelan-pelan hilang. Dia bertemu dengan seorang korupsi, seorang yang koruptor, seorang perampok, seorang penjahat. Pelan-pelan rasa malunya hilang. Ia tidak lagi merasa bahwa itu aib, karena semua orang di sekitarnya telah melakukan itu. Nah, ini bahayanya lingkungan.
Allahu Akbar. Semoga Allah karuniakan kepada kita lingkungan yang sehat, lingkungan yang menguatkan keimanan kita, lingkungan yang menjaga rasa malu hidup di tengah jiwa kita, dengan keluarga kita, masyarakat kita. Kemudian yang ketiga, hilangnya kontrol pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang-orang yang beriman, tundukkan pandangan. Surah An-Nur ayat 30. Dan begitu pula kepada perempuan, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Surah An-Nur ayat 31, katakan kepada orang-orang yang beriman perempuan, tundukkan pula pandangan. Artinya apa? Pandangan adalah pintu pertama masuknya syahwat. Jika pintu itu tidak dijaga, syahwat menjadi berani dan rasa malu pun terkikis. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan pandangan adalah panah beracun dari antara panah-panah iblis. Ya, banyak panah iblis ini pandangannya beracun. Ya, luar biasa. Nah, di era visual seperti hari ini, semua orang sudah menjadi jiwanya handphone. Tidak ada mungkin orang yang tidak punya handphone sekarang ini. Ya, semuanya sudah punya handphone. Tidak mengenal apa itu Instagram, TikTok, YouTube. Dan tanpa disadari, manusia terbiasa melihat sesuatu yang dulu dianggap maksiat besar ketika tidak di era media sosial, dan sekarang di era visual itu sudah menjadi hal yang biasa. Artinya apa? Ketika seseorang melihat keburukan dan terbiasa melihat itu, dia akan berpandangan bahwa keburukan itu sudah normal. Hatinya menjadi kebal, tidak ada lagi rasa takut atau malu dan lain-lain. Mengapa para ahli dalam ilmu psikologi itu memberikan petunjuk, jangan biarkan anak-anak melihat konten-konten kekerasan. Tujuannya apa? Agar anak-anak itu tidak terbiasa melihat hal itu, sehingga nanti ketika mereka dewasa, itu bukan menjadi suatu hal yang biasa bagi mereka, apalagi menjadi suatu hal yang akan mereka lakukan. Melihat darah, melihat pornografi, hal-hal yang explicit content. Nah, kalau anak-anak sudah terbiasa melihat hal itu, SD, SMP, maka mereka ketika dewasanya telah hilang dalam diri mereka, telah kebal dalam diri mereka rasa malu itu. Hal itu menjadi biasa bagi mereka. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Kemudian yang keempat, hilangnya wibawa agama di hati masyarakat. Dulu orang malu karena tahu Allah melihat mereka. Hari ini sebagian orang lebih malu dilihat manusia, bukan dilihat oleh Allah. Rasa agama itu sudah mengikis dalam hati mereka, sehingga mereka jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, jauh dari pengajian, jauh dari majelis ilmu, majelis zikir. Nah, dan ketika itu terjadi, maka rasa malu itu pun ikut menjauh. Nah, bagaimana? Hidayah itu ada di masjid, tapi mereka malu untuk datang di situ. Malu negatif datang ke situ. Allahu Akbar. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kelima, budaya pamer dan narcisme. Di media sosial, hidup seolah berlomba menjadi pusat perhatian. Ya, gaya yang paling jos, yang paling ikonik. Kemudian faktor yang kelima, yaitu budaya pamer dan narcisme. Di media sosial sekarang, hidup seolah berlomba menjadi pusat perhatian. Orang pamer wajah, pamer lekuk tubuh, pamer gaya hidup, pamer hubungan. Karena banyak juga yang pamer dosa. Astagfirullahaladzim. Ya kan, tidak ada lagi rasa takut pada aib. Dulu masyarakat kita itu menjaga adab sangat ketat. Ada budaya malu pada orang tua, malu pada tetangga, malu pada ulama, malu pada masyarakat. Nah, sekarang yang tersisa hanya slogan. Yang penting gue suka, ya. Banyak yang seperti itu.
Padahal para ulama salaf telah pernah menyebutkan, jika engkau tidak malu pada manusia, maka tetaplah malu pada Allah. Jika rasa malu pada manusia hilang, dan rasa malu pada Allah juga hilang, maka seseorang itu akan berbuat apa saja tanpa kendali. Dia berbuat sesuka hatinya. Maka kita lihat betapa banyak kebobrokan akhlak itu terjadi karena rasa malunya telah hilang. Nah, lalu faktor yang ketujuh, menganggap dosa sebagai hal sepele. Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara tanda buruknya iman seseorang adalah seseorang menganggap dosa seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Ya, seperti hinggap di hidungnya dah. Dia tidak mempedulikannya. Ketika dosa kecil dianggap biasa, maka dosa besar bisa saja dianggap wajar. Maksiat dianggap konten, akhirnya rasa malu ikut hilang, ikut mati. Nah, inilah penyakit zaman sekarang ini. Normalisasi dosa itu sedang maraknya, sedang terjadi. Ya, astagfirullah. Lalu faktor selanjutnya adalah kemudahan akses syahwat. Dengan satu klik, film tak senonoh muncul di HP, gambar tak pantas melintas, chatnya menggoda hadir, iklan vulgar terpampang, aplikasi dating, masya Allah. Nah, syahwat menjadi mudah dan malu menjadi susah. Itulah, padahal malu itu menjaga kehormatan ya. Nah, tapi sementara syahwat itu dia berusaha menghancurkan kehormatan itu. Dua perseteruan yang abadi. Ya, malu versus syahwat. Nah, malu hilang, syahwat berkuasa. Tapi ketika malu itu berjaya, syahwatnya akan tunduk. Nah, faktor yang kelima, tidak ada keteladanan di rumah tangga. Nah, anak-anak itu belajar malunya dari siapa? Pertama, Bapak Ibu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari orang tuanya, di keluarganya, orang-orang yang lebih tua daripada dia. Anak itu akan melihat bagaimana cara ayah menjaga matanya. Anak itu mempelajari bagaimana cara ibu menjaga auratnya, cara orang tua menjaga lisan tutur katanya, cara keluarga menjaga adabnya. Nah, jika rumah tidak mengajarkan malu kepada anak-anaknya, keturunannya, maka anak-anak akan belajar dari layar HP, bukan dari keluarga. Anak-anak akan belajar dari lingkungannya, dari teman-temannya. Dan kita tahu apa yang dia pelajari dari layar HP itu, apa yang akan dia pelajari dari lingkungan teman-temannya. Nah, pernahkah kita menyangka dan ternyata bahwa layar HP tidak pernah mengajarkan malu kepada orang yang menggunakannya? Astagfirullahaladzim. Kemudian faktor yang terakhir yaitu terlalu sibuk bergurau, sibuk dengan dunia. Hati yang terlalu banyak tertawa, banyak nongkrong, banyak scrolling ya, banyak hiburan, dan mudah kehilangan sensitivitas rohani. Bagaimana kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, hati yang keras adalah hati yang tidak punya rasa malu. Ketika dunia menjadi prioritas, akhirat pasti akan menjauh. Dan ketika akhirat terasa jauh, rasa malu itu hilang sedikit demi sedikit. Allahu Akbar. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hilangnya rasa malu itu bukan sebatas masalah moral. Itu adalah masalah keimanan ya. Masalah hati, masalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu, membangkitkan kembali rasa malu, kita perlu mengetahui apa faktor-faktornya sehingga kita bisa mencari solusinya. Sebab kita sedang berusaha membangkitkan kembali cahaya iman dalam kehidupan kita ini, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menumbuhkan kembali rasa malu yang benar menurut Islam itu? Apa solusinya? Bukan malu yang salah tempat ya, bukan malu minder, bukan malu takut, tapi malu yang menjaga diri, malu yang membawa kita ke surga. Itulah harapan kita. Nah, dan para ulama telah memberikan solusinya dan memberikan petunjuknya. Itu yang pertama adalah menyadari bahwa Allah selalu melihat. Ihsan. Ya,
Inilah akar dari semua rasa malu itu, ada perasaan bahwa Allah selalu melihatnya. Muraqabatullah, ada perasaan Allah melihatnya. Bagaimana dan definisi ihsan itu? Anta abdullaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi engkau tak akan pernah melihat Allah. Yang menyembah Allah tidak pernah melihat Allah, tapi yakinlah Allah melihatmu. Itu ya. Sesungguhnya Allah melihatmu, melihat kita. Ketika hati yakin Allah selalu melihat. Saat kita membuka HP, yakin Allah melihat kita buka HP. Saat kita sendirian di kamar, yakin Allah melihat kita. Saat tidak ada yang menegur, saat tidak ada CCTV, saat kita tergoda berbuat maksiat, maka hati akan otomatis berkata, aku malu kepada Allah. Nah, malu sebelum dosa terjadi. Malu sebelum dosa terjadi. Bukan malu hanya menyesal karena setelah dosa telah terjadi. Allahu Akbar. Nah, kemudian solusi yang kedua, memperbanyak tafakur nikmat Allah. Ini sesuai dengan definisi malu menurut Imam Al-Junaid rahimahullah. Melihat banyaknya nikmat Allah, merasakan sedikitnya amal. Nah, dua hal ini melahirkan rasa malu yang lembut di hati. Coba kita bayangkan 1 atau 2 menit dalam setiap hari, renungkan nikmat Allah begitu luas, yaitu nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat diampuni setelah berulang kali jatuh. Dan yang paling besar yaitu nikmat keimanan. Ya, kita renungkan itu setiap hari, barang 1 atau 2 menit. Nah, jika kita sadar betapa besar nikmat itu, kita akan malu untuk membalasnya dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa. Ya, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, menjaga pandangan, lisan, dan waktu. Ini 3 pintu yang paling cepat mematikan malu bila tidak dijaga. Ketika pandangan tidak dijaga, malu akan hilang. Lisan tidak dijaga, malu akan hilang. Waktu tidak dijaga, malu akan hilang. Pandangan itu tundukkan mata, mulai dari hal kecil. Ya, lisan itu jaga lisan dari ghibah, dari debat kosong, dari candaan jorok, komentar hinaan, membuka aib orang lain. Ya. Nah, lisan yang bersih itu pasti akan membersihkan hati juga. Nah, sehingga hatinya hidup. Nah, kemudian jaga waktu, banyak dosa muncul karena waktu yang kosong. Karena itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, aku membenci waktu kosong karena ia mengundang keburukan. Jadi sibukkan diri dengan apa saja. Sibukkan diri dengan membaca, bikin karya, konten pun juga tidak apa-apa. Ya. Diskusi yang positif dengan kolega juga tidak apa-apa. Bermain dengan keluarga, berkumpul. Atau isi dengan amal-amal ibadah kesolehan seperti salat sunnah, membaca Al-Quran, membaca hadis, belajar ilmu, sedekah, membantu orang lain, atau menghadiri kajian, menghadiri majelis taklim. Semakin sedikit waktu kosong, maka semakin kuat pula rasa malu dalam diri kita. Ya. Kemudian yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang memiliki rasa malu. Lingkungan yang positif itu sangat mempengaruhi jemaah. Kalau kita kumpul dengan orang yang suka maksiat, kita akan malu jika berbuat baik, ya. Nah, tapi kalau kita kumpul dengan orang baik, kita justru akan malu jika berbuat salah. Itulah sebab Rasulullah SAW katakan, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Oleh karena itu, carilah teman yang menjaga aurat, menjaga adab, menjaga lisan, menjaga salat, menjaga kemuliaan dirinya. Nah, sehingga malu itu akan menular. Nah, begitu pula kurang ajar itu juga menular. Allahu Akbar. Maka kita carikan anak-anak kita lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh, lingkungan yang menjaga rasa malu itu hadir selalu dalam kehidupan. Nah, yang kelima, mengingat ajal dan hari perjumpaan dengan Allah. Allah SWT katakan dalam Al-Quran ayat surah Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada hari ketika kalian akan kembali kepada Allah. Jika kita mengingat bahwa pada hari itu aurat kita akan dibuka bila kita buka aurat orang lain, aib kita akan dibuka bila kita menyingkap aib orang lain,
Dosa kita akan ditampakkan bila kita bermaksiat di dunia, maka hati akan merasa malu sebelum melakukan dosa. Nah, Ibnu Mas'ud menyebutkan cukuplah rasa malu jika engkau ingat bahwa Allah akan memperlihatkan seluruh amalmu kelak di hadapan manusia, di hadapan semua makhluk. Nah, kemudian yang keenam, banyak-banyaklah mendengar cerita orang-orang soleh, kisah-kisah ulama salaf, kisah-kisah para salafus soleh itu menumbuhkan rasa malu. Seperti kisah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW sebutkan malaikat malu pada Utsman. Segitu mulianya beliau, Masya Allah. Atau kita pernah mendengar kisah Imam Malik, beliau tidak pernah mengajar kecuali setelah mandi, memakai wangi-wangian dan duduk dengan sikap hormat karena malu pada ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Lalu apa Imam Ahmad menolak makan makanan haram walau sangat lapar? Kenapa? Karena malu pada Allah. Mendengar kisah orang mulia itu membuat hati kita malu pada diri kita sendiri. Banyak kisah-kisah yang sangat Masya Allah. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala kita bisa menjumpai betapa malu diri kita pada diri kita sendiri. Lalu yang ketujuh, membiasakan diri berkata astagfirullah. Ini biasakan, rutinkan ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Bukan hanya saat selesai berdosa ya, tapi ketika muncul peluang dosa pun astagfirullah. Terkejut baca astagfirullah. Ketika pandangan terpancing astagfirullah. Ketika ingin mengumbar komentar buruk astagfirullah. Ketika malas astagfirullah. Zikir ini melatih hati kita untuk cepat peka, melatih hati kita untuk cepat tersentuh. Nah, sehingga malu itu hadir dalam diri. Nah, malu itu harus dilatih, harus dibiasakan. Kalau tidak, dia tidak akan muncul tiba-tiba. Nah, yang ke-8, menjaga aurat dengan sungguh-sungguh. Ya, aurat itu bukan aturan sebatas aturan ya, tapi dia tuh benteng rasa malu itu. Semakin aurat dijaga, semakin kuat rasa malu dalam hati. Dan ketika aurat itu dibiarkan, nah maka ketika itu pula rasa malu terkikis dari hati. Nah, itulah Allah SWT sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 26 itu, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Artinya apa? Yang menutup aurat, baik makna hakikinya maupun makna maknawinya. Ya, pakaian takwa itu apa? Malu, itulah dia. Allahu Akbar. Nah, kemudian selanjutnya adalah kurangi konten yang merusak hati. Bukan anti teknologi, karena kita ini dengan adanya media sosial itu banyak dampak positifnya, tapi kita harus selektif. Unfollow akun yang merusak-merusak jemaah, ya. Jangan ikuti akun-akun media sosial yang menghadirkan konten-konten jelek, konten-konten menghilangkan rasa malu atau mengumbar aurat. Hilangkan itu, hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kurangi tontonan yang mematikan rasa malu itu. Nah, hingga hadir rasa malu dari kita. Ya, sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, hatimu adalah bejana. Ya, hati kita itu semacam bejana. Nah, jika tidak engkau isi dengan kebaikan, maka ia akan dipenuhi oleh keburukan. Ya, itulah dia hati itu. Ya, kalau tidak penuh dengan keburukan, pasti dipenuhi oleh kebaikan. Kalau tidak dipenuhi dengan kebaikan, pasti dipenuhi oleh keburukan. Dua itu. Itulah dia. Lalu bagaimana Ustaz kalau misalnya kita campur aduk? Ya, kalau campur aduk itu seperti coffee mix ya, atau kopi susu. Nah, ya gimana bentuknya gitu. Allahu Akbar. Namun sayangnya hati itu tidak seperti itu. Dia pasti akan mengalahkan satu yang lainnya. Ya, kalau keburukan berkuasa, maka dia akan mengalahkan kebaikan. Begitu pula kalau kebaikan yang menguasai hati itu, nah keburukan akan dikalahkan. Ya, ada hari ini saya kebaikan, besok keburukan, tak begitu. Tapi dia pasti akan berlomba-lomba terus. Itulah namanya keimanan naik turun itu dalam hati. Ya, nah, harus dijaga mana yang harus kita jaga. Nah, dan mana yang harus kita tekan. Dimana mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir yaitu berbanyak minta, berdoa, rasa malu dan kemuliaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW sebutkan dalam
berdoa beliau, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, beri aku akhlak yang terbaik. Ya, malu adalah akhlak terbaik, itulah dia. Ya Allah, berikan kepada beliau. Kita minta akhlak terbaik ini. Maka mari kita minta itu, ya, akhlak terbaik itu. Minta hati yang dekat, minta kepada Allah, doakan hati yang bersih, minta pada Allah, hati yang penuh cahaya iman, hati yang selalu malu, ya, malu berbuat dosa, malu kekurangan amal. Allahu Akbar. Ya, karena tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa menjaga diri kita. Allah yang bisa menjaga diri kita. Kita minta pertolongan itu, kita minta bantuan Allah, kita minta rasa malu itu Allah hadirkan ke diri kita. Gimana mata Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah dia maknanya. Nah, sekarang mari kita tanya diri kita sendiri. Apakah kita masih malu membuka dosa di media sosial? Apakah kita masih malu? Atau masihkah kita malu menunda sholat? Ya, kita malu memandang haram, kita malu ketika menipu, kita malu pada Allah saat sendirian di kamar gelap. Nah, jika tidak, hati-hati kita butuh diselami cahaya keimanan. Carilah cahaya itu dimanapun. Carilah segera sadari bahwa kita butuh cahaya itu, karena kita sekarang berada dalam kegelapan. Jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebelum kita tutup, kita selingkan sedikit dengan humor, dengan pantun ya. Jalan-jalan ke kota Medan, pulangnya beli buah pepaya. Malu itu adalah cahaya iman. Nah, yang menjaganya akan Allah jaga. Ya, naik perahu di tengah kali, mencari ikan di pagi buta. Bila malu telah menetap di dalam hati, maka hidup pasti akan terjaga. Allahu Akbar. Ustaz, kadang ada orang yang bilang begini, Ustaz, saya ini pemalu, Ustaz. Oh ya? Gimana? Nah, tapi kalau selfie 50 kali terus pilih yang paling menggoda, itu bukannya pemalu. Itu namanya bukan pemalu, tapi itu pemilih, namanya pemilih momen yang tidak malu. Allahu Akbar. Ya. Mana Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita membahas panjang lebar tentang rasa malu, hakikatnya apa yang terjadi di era kita sekarang ini yang menyebabkan rasa malu itu hilang, apa solusinya? Nah, maka kita perlu hadirkan selalu pertanyaan dalam diri kita, bagaimana keadaan hati kita hari ini? Ya, bagaimana keadaan hati kita hari ini? Nah, jika masa malu sudah retak, yang sensitif sudah ada dosa mulai hilang, hati sudah tidak bergetar lagi ketika melihat maksiat, maka saatnya kita kembali kepada Allah. Karena pintunya tidak pernah tertutup dan cahaya tidak pernah padam bagi yang ingin kembali. Artinya masa dari dulu kita ingin kembali. Itulah kita tuh butuh menyadarkan diri. Ada orang yang tidak sadar bahwa dia berada dalam kegelapan. Nah, dia butuh disadarkan. Kita tuh butuh sadarkan diri kita bahwa kita ini berada dalam kegelapan. Nah, namun kesadaran itu harganya mahal, jemaah. Butuh penghayatan. Nah, itulah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih bergembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Orang yang berada di padang pasir juga ya masih tidak ada apa-apa. Nah, dia pergi ke situ membawa kendaraan dan ternyata kendaraannya hilang, ontanya hilang. Pasti dia pikirnya, ini udah ajalku ini, aku akan mati di sini. Lalu tiba-tiba kendaraannya datang, kembali lagi. Ya, pasti sangat gembira karena dia telah merasa terselamatkan dari maut, dari kematiannya. Nah, dan Allah lebih gembira lagi daripada itu dengan taubatnya hambanya. Jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapapun kita, seburuk apapun masa lalu kita, selama rasa malu itu masih ada walau setipis debu, itu tanda iman kita masih hidup, jemaah. Kita tidak tahu di era kapan, di zaman kapan, semoga kita tidak menjumpainya, bahwa pada akhir zaman itu orang sudah tidak ada rasa malu lagi. Yang ingin berzina di tepi jalan, saking tidak ada malunya. Allah.
merampok, berjudi, minum khamar, Allahu Akbar, sampai membunuh. Suatu hal yang mudah sekali bagi mereka. Semoga kita Allah selamatkan, semoga kita Allah jaga, Allah tumbuhkan rasa malu dalam hati kita dan jiwa kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman, yang peka, yang sadar, yang mudah tersentuh. Allahu Akbar. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Mari kita tundukkan hati kita, kita angkat tangan kita mohon kepada Allah yang Maha Pemalu, yang Maha Mulia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasyakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma arzuqna haya'an yamna'una minal ma'asi wa yuqarribuna min ta'atik. Allahumma zakki nufusana wa nawwir qulubana walhimna rushdana wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Ya Allah, hidupkan rasa malu dalam hati kami. Malu yang membuat kami menjauhi maksiat. Malu yang membuat kami menjauhi maksiat, ya Allah. Malu yang membuat kami menepati kewajiban. Malu yang membuat kami mencontoh akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an, ya Allah, berilah kepada kami hati yang tunduk, nafsan qani'an, jiwa yang tenang, wa lisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir padamu, ya Allah, wa ya'an yahjizuna an ma'asik, rasa malu yang menjaga kami dari kemaksiatan padamu, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana, ya Allah, bersih hati kami dari penyakit hati. Wa nawwir sudurana, penuhi dada kami dengan cahaya keimanan, ya Allah. Waghfir dzunubana, ampuni seluruh dosa kami, ya Allah. Wastur uyubana, tutuplah aib kami, ya Allah. Wakhtim lana bil husnil khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Allahumma rzuqna haya'al muttaqin, ya Allah, kurniakanlah pada kami rasa malu seperti malunya hamba-hambamu yang bertakwa. Wahya'an nabi, ya Allah, berikanlah kepada kami rasa malu seperti malunya Nabi Muhammad SAW. Wajma'na fil jannah wa ma'ahlihi wa ashabi, dan kumpulkan kami bersama beliau di surgamu yang tertinggi, ya Allah, ya Rahman ya Arhamar Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wallahu a'lam bis-shawab. Ke pasar lama membeli kelapa muda segar rasanya. Kalau hati ingin dekat dengan yang Maha Kuasa, jaga malu kita, karena Dia mahkota jiwa. Pergi ke taman memetik melati putih harum mewangi. Jika malu menghiasi hati, insya Allah hidup kita dimuliakan oleh Ilahi. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga rasa malu, menjaga iman, dan menjaga kehormatan diri hingga akhir hayat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.